underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Kejaksaan Negeri Takalar menyelesaikan perkara dengan restoratif justice. Perkara tentang tindak pencurian motor. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini ceritanya, ini ada seorang pemuda, kalau tidak salah umurnya 21 ya. Ya. Itu mencuri sepeda motor karena dia selama ini kan punya istri yang mau melahirkan. Ya. Ya. Biayanya itu 1,5 juta rupiah. Ya, ini kalau biaya melahirkan 1,5 juta rupiah itu mestinya ya bukan di rumah sakit mewah itu ya. Sebetulnya ya oke lah ya, asal aman dan sehat ya. Dan sang pemuda tadi itu sudah pinjam sana pinjam sini itu nggak dapat duit untuk menutup biaya kelahirannya nyonyahnya tadi itu. Nah, kita nggak tahu ceritanya bagaimana. Akhirnya si pemuda tersebut mencuri sepeda motor dan kemudian sepeda motor itu digadaikan. Ya kan banyak ini penggadaian gelap itu kan banyak ya. Artinya dipegangkan terus pinjam duit. Nggak taunya bahwa ini sepeda motornya itu kan sepeda motor curian. Ya, jadi orang yang mau menerima ini kan juga nekat ya, modal nekat ya. Ini nggak ngerti bukan pemiliknya atau pemiliknya kok tiba-tiba terus mau gadaikan sepeda motor terus kasih duit gitu aja. Sepeda motornya ditahan terus kasih duit. Nah, sekarang di dalam kasus ini dibawa ke kepolisian dan kemudian dimasukkan ke dalam persidangan atau lewat kejaksaan kan. Itu ternyata sekarang oleh jaksa itu bahwa dia mendapat keputusan bahwa urusan ini tidak perlu sampai pengadilan. Ya, dianggap urusan ini udahlah karena memang ada alasan yang dalam tanda petik itu masuk akal ya, karena nggak punya uang sehingga terpaksa mencuri sepeda motor. Ini atas dasar kemanusiaan mungkin ya, itu maka dibebaskan dari semua tuduhan. Malah biaya dari istri yang 1,5 juta tadi itu dikeluarkan dari kejaksaan ya. Apakah itu dari kantor kejaksaannya atau para jaksa itu secara patungan memberi bantuan kemanusiaan itu kita masih tidak tahu ya. Tetapi yang terang urusan ini menjadi selesai. Sedangkan pemilik sepeda motornya juga sudah memaafkan dan tidak akan menuntut. Tapi apakah tindakan ini memang bisa dibenarkan, Om Bob? Ya, ini memang kasus ini sepertinya ya menjadi polemik ya. Mestinya yang baik adalah ya bukan seperti ini. Nanti akan banyak terjadi orang dengan alasan yang sama. Butuh duit, tetapi udah pinjem kemana-mana nggak ada, jadi akhirnya dia mencuri. Mencuri kalau tidak ketahuan kan ada yang dirugikan. Betul. Nah, ini sekarang mencuri dan ketahuan tapi dibebaskan. Ini kan juga mengusik rasa-rasa apa ya, hukum ya. Hukum ini kok jadi dipandang sebagai sesuatu yang mudah, yang enteng, yang tidak ada isinya. Berarti kalau mau diartikan secara kasar, itu kan orang boleh mencuri kalau ada kebutuhan dan di mana kebutuhan itu sudah dicarikan pinjaman di mana-mana nggak bisa. Ini kan repotnya bisa begitu loh. Ya, ini karena putusan ini menjadi semacam jurisprudensi. Oh, itu berarti boleh. Harusnya baiknya seperti apa, Om Bob? Ya, mestinya kalau ini terjadi seperti ini, atas dasar keadilan, mestinya juga harus dihukum, dinyatakan bersalah. Masalah hukuman itu bagaimana, bisa saja hukumannya menjadi hukuman percobaan. Misalnya diputuskan bersalah dan diberi hukuman percobaan selama 6 bulan misalnya seperti itu. Ya, lah dengan demikian orang tahu bahwa mencuri itu salah. Ya, lah setelah itu baru dibantu keuangannya untuk membantu biaya persalinan istrinya itu. Lah ini kan elok sekali. Ya, tapi kalau sekarang ini kan terus terang agak, kalau orang Jawa bilang ini sebetulnya ya nggak matuk, no kan?
Tapi walaupun demikian, ini adalah putusan dari yang aparat yang berwenang, ya tetap kita hormati. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om